Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Pemilu dalam Memenuhi Amanat Konstitusi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Daun Nawang Subeki, BK Dila Lydia Kartika, dan Nurjana Rizatul Ulfa. Pendahuluan. Mengingat kasus COVID-19 yang semakin hari angkanya semakin melonjak, pemerintah mengeluarkan peraturan kebijakan terkait penundaan pemilu serentak yang pada awalnya direncanakan pada bulan September, namun melalui perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah, pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota menjadi undang-undang. Pemerintahan Indonesia memutuskan untuk mengundur pada bulan Desember. Dalam membuat keputusan seperti ini, tentunya banyak sekali pro dan kontra dari masyarakat dan juga banyak sekali menimbulkan dampak penyelenggaraan baik positif dan negatif. Dampak positif tetap berlangsungnya pemilu serentak di tengah pandemi adalah: pertama, amanat regulasi yang terletak pada pasal 201 ayat 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dapat tetap terlaksana. Pemilu serentak tetap harus dilancarkan meskipun dengan protokol kesehatan yang ketat karena kepala daerah memiliki peran penting untuk berkolaborasi dan saling bersinergi agar dapat membantu pemerintah pusat untuk menekan jumlah korban COVID-19. Kedua, hak konstitusional masyarakat terpenuhi. Pemilu merupakan implementasi dari kedaulatan rakyat, maka sudah seharusnya pemerintah menjamin pelaksanaan pemilu serentak, namun tentunya tetap dengan protokol kesehatan yang ketat, karena ini adalah salah satu sarana masyarakat untuk menyalurkan hak asasi yang sangat prinsipal. Kemudian dampak negatif dari berlangsungnya pemilu serentak di masa pandemi yaitu: pertama, klaster COVID-19 melebar dan penularan semakin tinggi. Bukan tidak mungkin jika tetap dilaksanakan pemilu serentak secara langsung dapat berpotensi meningkatnya angka COVID-19. Kedua, meningkatnya angka golput. Efektivitas penyelenggaraan pemilu serentak di tengah pandemi dan upaya meningkatkan partisipasi pemilih, yaitu penyelenggaraan pemilu sesuai pasal 68 PKPU nomor 6 tahun 2020 yang menjelaskan tentang protokol kesehatan dan pencegahan penularan COVID-19 di lokasi TPS, yaitu anggota KPPS memeriksa suhu pemilih sebelum memasuki ruangan. Pemilih diarahkan ke tempat di luar ruangan TPS, lalu mengisi daftar hadir yang diberikan panitia, lalu memilih menerima sarung tangan medis sekali pakai dan surat suara, dan memilih dapat melakukan pemilihan di bilik yang sudah disediakan dengan didampingi orang yang dipercaya pemilih atau dibantu panitia pemilu. Setelah selesai, pemilih dapat keluar dari bilik dan diberikan tanda berupa tinta di salah satu jari, namun menggunakan alat tetes yang steril. Kemudian efektivitas pemilu pada pasal 71 PKPU nomor 6 tahun 2020 menjelaskan tentang tata cara melangsungkan pemilu di tengah pandemi COVID-19, yaitu jumlah pemilih dalam lokasi TPS dibatasi sehingga pemilih dapat masuk secara bergantian. Partisipasi pemilih. Dari tingginya partisipasi masyarakat yang memilih dalam pemilu, yang harus diperhatikan adalah pada proses pelaksanaannya. Dalam kondisi saat ini, pentingnya pemilihan umum serta juga pentingnya menjaga kesehatan harus seimbang. Dalam hal ini, supaya masyarakat bisa mengerti dan paham akan pentingnya kedua hal tersebut dan bisa mentaati peraturan-peraturan yang sudah dibuat. Pada saat situasi seperti ini, akibat adanya pandemi mengakibatkan perekonomian juga sedang melambat, maka pemilih bisa menjadi target para pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi seperti ini untuk melakukan politik uang. Dari permasalahan di atas, hal yang harus diperhatikan lagi yaitu terkait dengan tindak penanganan pelanggaran pada pilkada di tengah masa pandemi COVID-19. Kita ketahui bahwa kualitas dari hasil ditentukan oleh kualitas dari proses. Dilihat dari sisi norma hukum pada Perpu nomor 2 tahun 2020, selain hal itu, pada mekanisme upaya penanganan pelanggaran mengacu pada keadaan normal, baik menyangkut waktu penanganan pelanggaran maupun prosedur penanganannya. Kemudian kegiatan yang dilarang pada pemilu saat ini yaitu: yang pertama, rapat umum; yang kedua, kegiatan kesenian; yang ketiga, kegiatan olahraga seperti jalan sehat atau jalan santai; yang keempat, kegiatan perlombaan; yang kelima, suatu kegiatan sosial yang berupa donor darah atau basar; yang keenam, perayaan peringatan hari partai politik. Selanjutnya, hukuman yang akan diberikan pada pihak-pihak yang tidak mematuhi larangan tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemberian sanksi peringatan tertulis dari Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten maupun Kota ketika saat terjadinya pelanggaran. Yang kedua, tindakan pembubaran serta pemberhentian pada suatu kegiatan kampanye langsung di tempat terjadinya pelanggaran.
Evaluasi Pilkada serentak di wabah COVID-19. COVID-19 tidak menghentikan aksi pesta demokrasi masyarakat dalam pemilihan calon pemimpin. Seperti pada pemilihan kepala daerah serentak yang terjadi di tahun 2020 ini. Adanya peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU nomor 6 tahun 2020 tentang tahapan-tahapan pencoblosan dan pemungutan. Pemungutan suara dengan menerapkan protokol kesehatan pada Pilkada 2020 dinilai dapat meminimalisir terjadinya penyebaran COVID-19 saat berlangsungnya kegiatan pemilihan umum. KPU wajib menindaklanjuti substansi dan amanat Perpu nomor 2 tahun 2020. Meskipun KPU sendiri menolak ukur pengadaan pemilihan kepala daerah di masa pandemi ini sangat sulit. Selain itu, terdapat pula kelebihan-kelebihan pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat di antaranya sebagai berikut. 1. Rakyat dapat memilih secara langsung calon pemimpin yang diinginkan. 2. Dengan kembali lagi pada prinsip dari rakyat untuk rakyat. 3. Rakyat berpartisipasi aktif dalam pesta demokrasi. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.